Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I hope you are doing well. Okay, today we will learn about water. Pada pagi hari ini, Ustadz akan menjelaskan materi mengenai water atau air. Example some water, contoh beberapa air. Di sini ada mineral water atau air mineral, tea atau air teh, coffee, air kopi, and syrup. Ya, dan pastinya masih banyak beberapa contoh ya dari air. Selanjutnya, Ustadz bahas mengenai water character atau sifat dari air. Ya, di sini Ustadz menjelaskan 7 sifat dari air. Yang pertama, air ya itu menempati ruang. Bisa kalian lihat pada gambar yang pertama samping kiri itu ya, air dituangkan ke dalam gelas, maka air dikatakan menempati ruang. Sifat yang kedua yaitu air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ini secara alami ya, bahwa air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya di situ ada air terjun ya, atau mungkin ketika kalian menuang air ke dalam gelas, itu ya air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ustadz ulangi lagi, itu secara alami. Mungkin kalian bisa lihat ya, bahwa mungkin kalian bertanya, Ustadz, itu air mancur bisa Ustadz dari bawah ke atas? Ya, itu tidak secara alami karena itu menggunakan mesin ya. Jadi Ustadz ulangi lagi, secara alami air mengalir dari yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian sifat yang ketiga, permukaan air selalu datar. Bisa kalian lihat di gambar yang ketiga, di situ ada botol yang berisi air ya, pada posisi tegak permukaan airnya berbentuk datar, tetapi ketika botol dibiringkan air masih tetap berbentuk datar. Nah, itu membuktikan bahwa permukaan air selalu datar. Yang keempat, sifat air yang keempat yaitu air menekan ke segala arah. Bisa kalian lihat di gambar yang keempat, pojok kanan di situ ada tabung yang dilubangi beberapa lubang ya. Kamu lihat di situ air mengalir ke seluruh lubang tersebut. Itu artinya air menekan ke segala arah. Yang kelima, sifat yang kelima, bahwa air memiliki berat. Tentu ketika kalian mengangkat ember yang kosong dengan ember yang berisi air, maka ember yang berisi air akan lebih berat dibandingkan dengan ember yang kosong. Itu membuktikan bahwa air ya itu memiliki berat. Sifat yang keenam yaitu air melarutkan beberapa zat. Contoh yang dapat larut yaitu ada gula dan ada garam. Ketika kalian membuat minuman, kalian kasih garam ya, atau maaf, ketika kalian membuat minuman kemudian kalian masukkan gula, kalian aduk, gula tersebut akan larut atau akan hilang. Ya, itu berarti sifat air melarutkan zat. Kemudian sifat yang terakhir, sifat yang ketujuh, yaitu bahwa air ya sifatnya bentuknya itu sesuai dengan wadahnya atau sesuai dengan tempatnya. Ya, jika kalian masukkan air ke dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Jika kalian masukkan air ke dalam botol, maka bentuk air akan seperti botol, dan lain sebagainya. Baik, bisa dipahami ya untuk sifat dari air. Selanjutnya kita bahas what happen when things are mixed water. Ya, apa sih yang akan terjadi ketika air dicampur dengan benda yang lainnya? Kita simak. Yang pertama, some things mixed together with water and disappear. Ya, beberapa benda yang dicampurkan dengan air itu akan larut.
atau akan hilang. Contohnya ada larutan garam. Ada garam dicampur dengan air maka akan menjadi larutan garam. Ya, di situ diaduk, garam akan hilang. Kemudian ada gula, ya, dicampur dengan air, itu akan menjadi larutan gula. Ya, di situ ketika diaduk gula juga akan hilang. Ya, ini apa yang akan terjadi? Salah satunya yang pertama yaitu benda tersebut akan larut dalam air. Yang kedua, some things mix together with water and change color. Ya, beberapa benda jika dicampur dengan air itu akan berubah warna. Contoh di sini ada food coloring atau pewarna makanan. Jika kita larutkan atau kita campur dengan air, maka kita lihat air tersebut akan berubah warnanya sesuai dengan warna makanan yang kita masukkan. Jika dimasukkan warna merah, maka akan berubah menjadi warna merah. Jika dimasukkan warna biru, maka air tersebut akan berubah menjadi warna biru. Ya, itu ya hal yang akan terjadi jika air dimasukkan benda yang lainnya. Yang ketiga, some things do not mix with water. They float on water. Ya, beberapa benda tidak bercampur dan dia akan mengapung di atas air. Jadi ada beberapa benda yang memang ketika dicampurkan dengan air, maka benda tersebut tidak akan bercampur atau tidak akan bergabung. Contoh di sini ada air dicampur dengan minyak. Ya, maka di situ air dan minyak tidak akan bercampur. Air akan berada di bawah dan minyak akan berada di atas. Ini bukan soal banyaknya air atau banyaknya minyak ya. Di situ kalian lihat mungkin, wah Ustadz itu karena airnya banyak, minyaknya sedikit. Ya, jadi minyak ada di atas. Tidak, ini berkaitan dengan massa jenis yang nanti mungkin akan dipelajari di kelas selanjutnya. Ya, jadi banyak atau sedikitnya minyak, ya itu posisinya akan selalu ada di atas air. Selanjutnya yang akan terjadi pada suatu benda yaitu some things do not mix with water. They sink in water. Beberapa benda tidak bercampur dan dia akan tenggelam di dalam air atau mengendap. Ya. Contoh, misal ada pasir dicampur dengan air, kita aduk, ya, maka pasir tersebut tidak akan larut dan pasir tersebut akan mengendap di dalam air tersebut. Ya, oke, sampai sini paham anak-anak? Jadi ada 4 yang akan terjadi jika suatu benda dicampurkan dengan air. Yang pertama tadi adalah larut, yang kedua adalah berubah warna, kemudian yang ketiga tidak akan bercampur, dia akan mengapung, yang keempat dia akan tenggelam atau mengendap. Baik anak-anak, penjelasan dari Ustadz cukup sekian saja mengenai materi air. Selanjutnya bisa kalian mengerjakan tugas di link Google Form yang akan Ustadz bagikan lewat Microsoft Teams maupun WhatsApp. Terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.